Salam satu keluarga Allah. Pada malam hari ini kita berjumpa lagi sedulur Trinitas. Pada malam hari ini saya akan membuka konten dengan judul Semi Doketisme, Bulatnya Kristologi Doktrin Homoousios. Nah, banyak hal-hal yang saya ungkapkan di konten saya ini yang mencoba untuk menelanjangi kembulatan doktrin-doktrin yang panjenengan tuh nggak tahu sebelumnya. Kenapa mereka bulat? Mereka bulat itu dengan tujuan untuk membuat panjenengan tuh bingung. Ya, kalau begitu Anda bingung, maka mereka memiliki alasan untuk berkata bahwa kamu tidak bisa memahami doktrin ini karena engkau sedang memahami Allah. Ya, jadi doktrin pun disamakan dengan Allah. Jadi setelah anak Allah disamakan dengan Allah Bapa yang transenden, ya, doktrin pun akan disamakan dengan Allah. Ya, memang begitu. Memang begitu. Pokoknya lama-lama semua disamakan dengan Allah, gitu. Ya memang begitu cirinya, gitu. Nah, kenapa kok mereka tuh memiliki hasrat semuanya disamakan dengan Allah? Karena memang tujuannya membuat Anda bingung. Kalau Anda bingung, Anda menjadi bodoh. Di dalam hal teologi, Anda menjadi bodoh. Anda tidak mengerti tatanan teologi, Anda bodoh, Anda menjadi orang yang Anda menjadi orang yang sangat mudah untuk dikendalikan. Kenapa Anda itu mudah dikendalikan? Ya kembali lagi karena Anda ini bodoh. Ya, memang tujuannya begitu, tujuannya bulat tuh ya seperti itu. Nggak lain, nggak tidak ya tujuannya itu. Nah sekarang tergantung pilihan panjenengannya. Panjenengan mau ikut doktrin bulat ini, ya kan? Atau lepas dari doktrin bulat ini. Ya, doktrin bulat ini sudah ngeklaim loh bahwa doktrin ini bulat karena Anda mencoba memahami Allah. Sangar enggak tuh? Jadi kalau panjenengan bulat nggak ngerti itu karena panjenengan sedang memahami Allah. Oh, pokoknya klaimnya tuh paling hebat gitu kan. Anda sedang memahami Allah gitu. Jadi wajar kalau panjenengan bulat gitu. Kalau panjenengan ya merasa cocok dengan doktrin bulat ini ya silakan. Tapi kalau Anda yang menyimak konten saya yang memiliki jiwa jujur dan mulai tidak cocok dengan doktrin bulat ini, ya secepatnya keluar dari doktrin ini. Ya kan? Ya, kasihanilah jiwa jujur yang ada di dalam diri panjenengan. Ya akan tersiksa. Jiwa jujur panjenengan itu akan tersiksa. Wah, jangan gitu Pak Jody. Ya, kita itu kan ya banyak juga yang jujur percaya dengan doktrin homoousios. Ya. Lah sekarang panjenengan jujur, iya kan? Tapi panjenengan sekaligus bodoh. Ya kan? Di brainwash ucek aja kayak apa manut. Lah piye? Jujur pun kalau bodoh ya percuma. Percuma, Bro. Ya kan? Nggak bisa kepake. Nggak bisa kepake untuk mengembangkan kerajaan Tuhan, nggak bisa kepake. Ya, kalian cuman menjadi apa ya, semacam ya ampas itu aja, menjadi ampas bagi pondasi ya, pondasi untuk bulatnya doktrin mereka. Ya, mereka bisa pamer, oh ini loh pengikutku banyak, ya kan? Ya terserah panjenengan mau ikut mana terserah. Ya saya kan di sini hanya membuat konten yang menjelaskan tentang resiko-resiko doktrin.
Ya kan? Resiko-resiko doktrin yang saya jelaskan ini. Nah, panjenengan pernah dengar kan? Pernah dengar ungkapan 100% Allah, 100% manusia. Apa yang panjenengan pikirkan dengan ungkapan itu? Ya kan? Apa? Misteri. Misteri. Oh, sedang mempelajari Allah. Sedang menyelidiki misterinya Allah. Tak kasih tahu ya, pret. Itu panjenengan bukan sedang mempelajari misterinya Allah. Itu panjenengan sedang dibodohi, mempelajari doktrin yang bulet. Ya, nggak ada di dunia ini ya, dilarang masuk, silahkan masuk, nggak ada bro. Ya, 100% Allah, 100% manusia, nggak ada. Itu membuat panjenengan bodoh secara teologi. Ana menjadi seorang teolog yang bodoh, nggak bisa berpikir kritis. Ya, makanya pertimbangkan kembali, mempercayai ungkapan-ungkapan seperti itu. Sebetulnya apa yang mereka kemukakan dengan 100% Allah, 100% manusia, itu adalah sebetulnya usaha kompromi terhadap doktrin dokitisme. Nah, memang mereka gayanya begitu, membedakan doketisme. Oh, saya tahu. Memang mereka tuh banyak gaya. Nah, mereka membuat diagram triteos ya. Itu aja nggak mengakui kok dirinya triteos. Iya, udah gayanya begitu. Mereka berpaham semi doketisme juga nggak mengakui bahwa mereka tuh semi doketisme. Mereka juga akan membidatkan doketisme. Udah pasti, memang gayanya begitu. Sehingga apa? Sehingga mereka menampilkan sesuatu doktrin yang susah dipahami. Nah, bulat, susah dipahami, dan mereka bisa mengklaim itu karena misteri ilahi. Dan panjenengan percaya. Luar biasa. Itu adalah kebodohan yang hakiki. Nah, panjenengan jangan mudah percaya begitu saja dengan klaim-klaim para teolog mereka. Harus berpikir kritis, ya. Nah, saya sudah berkali-kali bilang bahwa mereka itu triteos, membuat diagramnya triteos, ya kan? Teolog-teolog mereka juga menyebutkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, triteos. Diagramnya juga triteos, ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, hakikatnya adalah Allah itu. Udah saya jelaskan berkali-kali, makanya jangan heran kalau mereka itu berpaham semi doketisme juga akan membidatkan doketisme. Udah gayanya emang begitu. Ya, mereka juga sama membidatkan triteos, tapi punya diagram triteos. Memang begitu ya. Makanya panjenengan yang berjiwa jujur pergi dari doktrin ini. Pergi udah, tinggalkan doktrin ini. Ya, tinggalkan saja. Nggak ada untungnya kok. Nggak ada untungnya tinggal di dalam kebenaran doktrin ini. Doktrin ini full bulet bro. Lu nggak percaya, silahkan panjenengan belajar dari teolog-teolog mereka. Silahkan. Kalau buat Zoom itu ayatnya tuh sampai 5 halaman. Ya, 5 halaman kurang apa coba? Banyak banget itu. Sampai 5 halaman. Itu tujuannya membrainwash orang-orang Kristen ini, ya, sehingga mereka tuh terkagum-kagum, ya. Terkagum-kagum dengan kebuletan yang hakiki, dengan alasannya sedang mempelajari misterinya Allah.
Jan panjenengan pun manggut-manggut percaya. Manggut-manggut percaya. Ya wis. Lah aku ya ora iso apa-apa, Dul. Aku ora iso apa-apa. Lah aku iki sapa? Aku iki sapa? Aku ora iso apa-apa. Nggak bisa menolong sampean. Nah, semua pilihan-pilihan ini kembali kepada panjenengan. Ya. Mengapa kok mereka itu sebetulnya semi-doketisme? Jadi begini ya, saudaraku ya. Sedulur Treteos ya. Jadi mereka tuh memiliki pemahaman bahwa ya 100% Allah, 100% manusia itu adalah seperti ini. Ketika Yesus Kristus itu 100% Allah, dia sedang menunjukkan bahwa dirinya itu Allah. Tapi kalau ketika dia itu saat itu sedang lemah, ya, dia sedang menyembunyikan bahwa dirinya itu Allah. Yaitu ibaratnya itu sebuah gorden gitu aja. Ya, jadi sebuah gorden. Nah, sebuah semacam kayak ciluba gitu. Ciluba gitu. Ciluba 100% Allah, 100% manusia, 100% Allah, 100% manusia gitu. Nah, itulah semi-doketisme. Itulah yang dimaksud dengan 100% manusia, 100% Allah. Nah, itu sangat dimaklumi. Ya, saya kemarin mengatakan pada panjenengan, tolong ya, doketisme itu jangan dibidatkan. Doketisme itu alkitabiah. Ya, alkitabiah, Bro. Itu adalah usaha bagaimana manusia itu beresegesis terhadap kristologi berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Ayat-ayat Alkitab. Ya, doketisme itu nggak bidat. Berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Sekarang saya tanya nih ya. Di dalam Lukas 24 ayat 50 ya. Itu Tuhan Yesus itu diceritakan bahwa dia itu terangkat naik ke surga. Lalu kemudian memberkati murid-muridnya dan kemudian murid-muridnya menyembah dia. Nah, sekarang saya tanya ya, ada nggak manusia itu bebas dari gaya gravitasi? Nah, sehingga bisa naik ke surga begitu. Ada nggak? Ada nggak? Nah, kalau panjenengan bilang naik pesawat ya berarti ya bodoh. Maksudnya itu manusia yang benar-benar nggak ada fasilitas. Benar-benar manusia seperti kita ini nggak pakai fasilitas jet, ya kan? Lalu naik ke surga. Ya kan? Wah, itu jelas itu. 100% Allah. 100% Allah, 0% manusia. Itu tingkat level doketismenya tuh 100%. Loh, kok bisa manusianya tuh cuman wadah, cuman gentong, cuman kurungan terhadap roh Allah yang kepenuhan Allah secara jasmaniah. Kolose 2 ayat 9. Wah, makanya panjenengan tuh jangan mengolok-ngolok doketisme. Kalian tuh seperti burung beo, cuman manut aja apa yang dikatakan sama para teolog panjenengan itu. Nah, cuman batacing lemu, batacing lemu, batacing lemu. Nah, kayak burung beo tinggal nganut baik, nggak ngerti apa itu doketisme, nggak ngerti, tinggal manut aja. Doketisme tuh bidat, nggak mudeng apa-apa, panjenengan tuh nggak mudeng. Doketisme tuh alkitabiah, itu alkitabiah, ya. Walaupun ya saya itu tidak setuju dengan doketisme, ya. Saya setuju dengan inkarnasi dan kenosis, ya. Doktrin subordinat kan seperti itu. Tapi saya tidak menyangkal kalau doketisme itu alkitabiah. Loh, Pak Codi sudah tahu alkitabiah kok malah tidak ikut doketisme. Bro, tak kasih tahu ya, fokus saya itu membuat tatanan teologi.
betul. Jadi bukan terus comot ayat, Alkitabiah, lalu kita percaya dengan itu. Bukan. Kalau kita comot ayat tidak membentuk tatanan teologi, ya kita nggak pakai. Nah, kalau cuman comot ayat, tak kasih tahu ya, Elia itu menyembah itu Nabi Baal itu. Nah, coba panjenengan ikuti itu kan Alkitabiah. Ya itu Alkitabiah memang, tapi tidak membentuk tatanan teologi. Nah, kalian itu jangan jadi teolog, jadi tukang sayur aja, nggak mudeng beginian. Ya, ngerti ya? Jadi kita ini sedang membuat tatanan teologi. Bukan lalu terus Alkitabiah, lalu terus langsung kita manggut-manggut gitu. Enggak. Ya. Ya, saya di sini hanya menegaskan kalian itu jangan munafik. Ya, jangan munafik, jangan membidatkan doketisme. Doketisme itu Alkitabiah. Ya, jangan dibidatkan ya. Ingat itu ya. Ya, saya ulangi ya. Jadi manusia Kristus Yesus itu bisa naik terangkat ke surga, itu 0% manusia, 100% Allah. Jadi kadar level doketismenya itu 100%. Ya nggak bisa, manusia itu bisa begitu, nggak bisa. Ya, jadi cocok ya dengan Kolose 2 ayat 9 ya. Dialah yang kepenuhan Allah secara jasmania. Gitu. Mudeng ya, Bro ya. Lalu kemudian doketisme yang 75% di bawahnya itu. 75%. Ya sama, kalian baca di Kisah Lukas juga 24. Ya. Itu sekitar ayat sekitar 40-an lah. Itu waktu Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa dirinya itu manusia, masih punya kurungan daging manusia, dia minta ikan goreng untuk dimakan. Ya, karena sesudah bangkit jadi tubuh manusianya Yesus Kristus ini benar-benar hanya gentong belaka. Ya, hanya kurungan belaka. Jadi dia bisa tembus tembok, bisa kemana sesuka dia, bisa wajahnya agak berubah. Benar-benar istilahnya tuh tubuh manusianya tuh benar-benar hanya daging, kurungan. Hanya kurungan saja, hanya kurungan yang menggentongi roh Allah yang 100% di dalam dirinya. Nah, itu paham Hanes ya, seperti itu. Ya karena memang doketisme ini kan simetris dengan arah Yohanes gitu loh. Mudeng ya. Nah, jadi panjenengan ini jangan asal membidatkan doketisme. Doketisme itu Alkitabiah. Nah, kalau panjenengan bilang saya tidak cocok dengan doketisme di dalam tatanan teologi saya, nah itu boleh. Boleh, itu baru oke. Ya, oke. Karena memang kalau tatanan teologi ini memang lebih rumit. Nggak hanya comot ayat begitu. Ya. Nah, kecuali panjenengan beli paha ayam. Paha ayam mau dimasak ya, comot sana, comot sini, mana paha ayamnya yang segar, yang gede itu. Boleh. Boleh comot paha ayam gitu boleh. Ya, untuk usaha kuliner ya silahkan. Tapi kalau membuat tatanan teologi nggak bisa begitu. Ya, comot ayat, lalu membuat tatanan teologi nggak bisa, Bro. Nah, jadi yang namanya tatanan teologi itu harus kita itu benar-benar membuat ayat-ayat yang simetris dengan bentuk doktrin kita. Gitu. Lalu kita tinggalkan ayat yang tidak simetris dengan doktrin kita, ya. Lalu kita bisa menjelaskan kenapa kita tinggalkan ayat itu. Ya, maksudnya ditinggalkan itu bukan terus ayatnya dirobek, dibuang gitu. Alkitabnya, kertasnya disobek, enggak begitu. Ya, tapi kita bisa menjelaskan ini kenapa kita pakai di dalam tatanan teologi kita. Nah, itu topik lain lagi lah, ya. Kita kembali lagi kepada topik semi doketisme. Ya, itu yang kadar doketismenya 75%.
Nah, itu 100% dan 75% itu keadaan bagaimana Tuhan Yesus setelah dia itu bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi panjenengan harus tahu bahwa ada ayat-ayat yang mendukung doketisme. Ya, jadi doketisme itu nggak ngawur. Nah, supaya panjenengan ini nggak munafik gitu loh. 100% Allah, 100% manusia itu semi doketisme. Ya, semi doketisme. Anda harus jujur itu. Jangan munafik. Ya memang seperti itu. Semi doketisme itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Ya, ketika dia menunjukkan kealahannya, ya ditutup kemanusiaannya itu. Ketika dia menunjukkan kemanusiaannya, kealahannya ditutup gitu. Jadi buka tutup gitu. Kok begitu? Ya memang begitu. Ya memang begitu, semi doketisme itu ya begitu. 100% Allah, 100% manusia, ya memang seperti itu. Ya. Lo panjenengan nggak percaya nih, nggak percaya dengan apa yang saya jelaskan. Silahkan belajar dari teolog. Silahkan belajar dari teolog yang bisa menerangkan 100% manusia, 100% Allah. Silahkan. Ya. Kalau mereka bisa lebih jelas dari apa yang saya katakan di sini, ya kan? Saya akan tutup channel saya. Tak tutup channel saya ini. Karena channel saya nggak ada gunanya. Ya, saya dipanggil Tuhan membuat channel ini tujuannya itu menjelaskan tentang 4 corak Trinitas sehingga panjenengan ketika memilih satu di antara 4 corak Trinitas ini tidak ada kegalauan dan kebingungan. Lah ternyata kok ada teolog yang lebih bisa menjelaskan, lebih gamblang, lebih tegas daripada apa yang saya jelaskan. Ya saya tutup channel saya. Nggak ada masalah. Ya, lalu saya sampaikan pada Tuhan, panggilanku sudah selesai. Karena ada teolog yang lebih pintar, lebih tegas, lebih jelas daripada apa yang saya sampaikan. Terima kasih, matur nuwun Tuhan, tugasku selesai. Nah, tapi pada kenyataannya nggak akan panjenengan jumpai teolog yang bisa menjelaskan dengan jelas 100% Allah, 100% manusia. Nggak akan. Udah, kalian cari sampai 10 tahun, 25 tahun ya sama. Hasilnya bulat. Dah pasti bulat. Iya. Ya karena memang 100% Allah, 100% manusia itu adalah semi doketisme. Dan doketisme itu nggak salah bro. Dia tuh hanya mencoba menafsir apa yang ada di dalam Alkitab. Nggak salah. Iya dong, nggak salah dong, ya kan? Nggak salah, wajar. Manusia baca Alkitab, oh memang manusia Kristus Yesus atau kristologinya itu memang ada yang 100% itu menunjukkan kadar kealahannya maksimal, ada yang 0% menunjukkan kadar kealahannya minimal. Nah sekarang kita menuju ke doketisme yang tinggal 25%, yaitu sebelum mengalami kebangkitan. Yaitu di dalam Markus 2 ayat 10 ya. Beliau berkata, Tuhan Yesus berkata ya kepada orang yang sakit itu berkata bahwa anakku dosamu telah diampuni. Ya, anakku dosamu telah diampuni. Nah, itu hanya Allah yang bisa menyampaikan seperti itu. Ya kan? Nah, cuman itu karena hanya berupa premis ya. Karena berupa premis saja, artinya manusia biasa pun bisa menyampaikan perkataan seperti itu, sehingga ya kita kategorikan itu doketisme yang levelnya 25%. Iya bro. Jadi memang ada kadar-kadarnya gitu loh. Nah kadar-kadar doketisme inilah yang dibuat
landasan bagi para teolog homoousios itu, mereka bilang 100% Allah, 100% manusia. Ya itu hanya istilah saja, sebetulnya nggak begitu. Ya kan? Ya kita kan persen-persenan begitu, ya kan? Ya saya juga penjelasannya ya main persen-persenan. Ya supaya bisa menjawab pertanyaan para viewer saya, apa sih Pak Jody yang dimaksud 100% Allah, 100% manusia? Ya saya harus bisa menjelaskan pada para viewer saya. Gitu loh bro. Nah lalu kemudian yang 0% Allah, 100% manusia itu nampak. Ya, level doketisme yang 0% Allah, 100% manusia itu nampak kalau panjenengan baca di dalam Markus 14 di ayat 33. Ya, ayat sekitaran itulah. Itu saat Tuhan Yesus bergumul dan berdoa di Taman Getsemani menjelang penyaliban Dia. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya, lalu beliau berdoa kepada Allah Bapa, berkata bahwa, ya Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku. Namun bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Lalu Tuhan Yesus memahami bahwa memang harus begitu kehendak Bapa. Beliau harus mati disalib. Ya, untuk membuat tatanan sehingga manusia itu memiliki free will yang excellent, mengikuti jejak Tuhan Yesus sebagai teladan. Itu hikmat Allah Bapa seperti itu, hikmat salib seperti itu. Ya, panjenengan percaya boleh, tidak juga boleh. Itulah free will yang excellent yang diinginkan oleh Allah Bapa. Nah, kembali lagi kepada doketisme 0%. Jadi itu kondisi bagaimana Tuhan Yesus itu memiliki kadar ya 0% Allah, 100% manusia. Ya keadaan waktu di Taman Getsemani itu. Ya, jadi kadar atau level doketisme itu ada 4 kalau kita garis besarnya. Ya, 100% itu waktu Tuhan Yesus naik ke surga. 75% waktu Tuhan Yesus itu keluar masuk rumah, ya, keluar masuk lewat tembok begitu. Nah, suka-suka dia dan para murid mengira dia itu hantu. Nah, beliau itu mengatakan bahwa hantu nggak punya tulang dan daging, lalu dia membuktikannya dengan makan ikan goreng. Nah, itu doketisme 75%. Ya kan? Lalu doketisme yang selanjutnya, yang 25% itu adalah doketisme itu saat mengampuni dosa. Jadi ada level-levelnya, bro. Ya, yang 50% ini nggak saya tulis lah. Karena kalau 50% nanti membingungkan. Ya kan? Nah itu sebagaimana separuh-separuh gitu. Saya mencari ayatnya tuh tidak ada contoh yang konkret gitu. Ya mungkin panjenengan nanti bisa cari sendiri lah. Ya untuk saat ini ya saya 100%, 75%, 25%, dan 0%. Gitu. Jadi saya pisahkan antara sesudah kebangkitan dan sebelum kebangkitan. Ya saya ini menjelaskan seperti itu tuh nggak mutlak, ya kan? Nggak mutlak. Itu hanya bertujuan untuk menjelaskan 100% Allah, 100% manusia itu. Menjelaskan bahwa ini sebetulnya paham semi-doketisme. Nah, makanya saya jelaskan juga persen semua gitu. Supaya panjenengan tuh mudeng. Supaya nggak bulat lagi. Gitu loh. Makanya tuh kalau apa namanya, mereka yang berpaham homoousios lalu membidatkan doketisme, mereka tuh munafik. Munafik, bro. Munafik. Ya, munafik. Udahlah, bro, kalau panjenengan ini ya memiliki jiwa yang jujur, ya. Segera keluar dari doktrin ini. Bulat. Nah, kalau panjenengan merasa menjadi teolog homoousios,
menjadi teolog homoousios dan tidak ingin dikatakan bulat, makanya jangan menjelaskan yang aneh-aneh dan jangan bulat saat menjelaskan. Kalau panjenengan tuh memang berpaham semi doketisme, ya akui saja. Akui saja, enggak apa-apa loh. Sekarang doketisme tuh jelas-jelas tuh alkitabiah kok. Alkitabiah. Berdasarkan Alkitab. Ya mereka nggak ngarang bebas ya. Sekarang saya tanya ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Itu doketisme nggak itu? Itu doketisme, bro. Ya, doketisme. Manusianya tuh manusia super. Jadi hanya kurungan daging saja. Tubuh manusia itu hanya wadah atau gentong atau kurungan daging saja. Yang mengurungi, menggentongi roh Allah itu. Kepenuhan Allah secara jasmania. Jadi doketisme itu ya benar. Jangan panjenengan bidatkan. Hanya berbasis ayat Markus 14 ayat 33 itu. Waktu Tuhan Yesus bergumul di Getsemani, lalu panjenengan itu dari titik tolak satu ayat itu lalu menyalahkan doketisme. Nggak bisa begitu. Lo panjenengan tuh boleh nggak cocok dengan doketisme, tapi nggak perlu membidatkan. Itu nanti panjenengan akan membuat umat tuh bingung. Apa-apa bidat, ini bidat, itu bidat, semuanya bidat. Jadi umat itu bingung untuk mempelajari Alkitab. Ya karena digertak terus, ini bidat, itu bidat, sana bidat, sini bidat. Jadi membuat umat tuh jadi bodoh gitu loh. Ya nalarnya rusak. Karena ditakut-takutin terus. Gitu. Nah, panjenengan jelaskan kalau memang tidak cocok dengan doketisme, ya seperti saya nggak cocok. Oh, walaupun itu Alkitabiah, ada di Alkitab, tapi tatanan teologi doktrin saya tidak berbasis itu. Tidak berbasis itu. Karena tidak simetris dengan tatanan teologi yang sedang saya buat. Nah, begitu baru oke. Itu kejujuran yang oke banget. Gitu, bro. Ya, clear ya. Di sini jelas banget loh ya. Saya jelaskan bahwa ya paham yang mengatakan bahwa 100% Allah, 100% manusia itu adalah paham semi-doketisme. Ya. Dan nggak salah itu. Yang salah itu justru membidatkan doketisme itu. Salah itu, sehingga umat itu jadi takut untuk memahami Alkitab. Terus semakin bingung dia memahami Alkitab. Dan mereka nggak ngerti apa sih yang dimaksud 100% Allah, 100% manusia. Makin tambah bingung, makin tambah bodoh. Akhirnya bulat dan lama-lama nungsep. Gitu loh, bro. Nah, makanya saya jelaskan melalui konten ini supaya panjenengan tuh memahami makna 100% Allah, 100% manusia. Clear ya? Wes, sudah jelas semuanya. Sangat jelas ini. Saya teriak-teriak ini loh. Jelas banget itu. Gitu ya, sedulur ya. Wes jelas banget itu. Nggak mungkin kalau nggak ngerti. Itu terang benderang apa yang saya jelaskan itu. Oke, saya akhiri ya. Karena sudah jelas banget apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Salam Triteos. Salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.